selain memuji Allah adalah kita menempatkan semua nikmat tersebut di dalam rangka mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana ketaatan yang telah kita laksanakan, yakni salat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ketaatan yang lainnya, yakni bermajelis ilmu, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga nikmat ini senantiasa kita diberikan taufik untuk mensyukurinya, sehingga nikmat tersebut dilanggengkan, bahkan diharapkan mendapatkan tambahan darinya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, tentu pasti aku akan menambahkan nikmat atas kalian. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Nabi yang begitu menginginkan untuk umatnya kebaikan. Bahkan sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, yang dipikirkan, yang dia kerjakan adalah untuk umatnya meraih kebaikan, kebahagiaan. Sampai saat beliau di akhir hayatnya pun yang dipikirkan adalah umatnya. Bahkan sampai di negeri akhirat, tatkala beliau dibangkitkan, yang terpikirkan pun umatnya. Sehingga sudah merupakan seharusnya atau keharusan bagi setiap kita yang mengaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mencintainya, membalas cintanya. Dan dari bentuk kesyukuran serta balasan atas kecintaan kita terhadap Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama, senantiasa kita mengucapkan salawat serta mengirimkan untuk beliau salam. Kemudian yang kedua, senantiasa kita menjadikan beliau sebagai suri teladan, khususnya di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya orang yang mencinta tidak akan menyelisihi orang yang dia cintai. Bahkan dari gerak-geriknya, bahkan dari tata cara berjalannya, dari tata cara berpakaiannya, kita akan mengikuti orang yang kita cintai. Apalagi kalau pengikutan kita tersebut bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap pekan keempat, yaitu pembacaan kitab Asyara Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah penting terkait istiqamah, buah karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahumallahu ta'ala. Dan kita sudah sampai kepada kaidah as-sadisah, kaidah yang keenam, yang kata penulis hafizahullahu ta'ala, la takunul istiqamah illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Tidak akan tersampaikan atau tidak akan terwujud keistiqomahan kecuali satu, untuk Allah; dua, bersama Allah; tiga,
berjalan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi istiqomah itu maksudnya yang pertama lillah, ya, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bimana ay yastaqimal abdu wa ay yalzama siratallahi mustaqim. Yaitu istiqomahnya seorang hamba dengan melazimkan untuk menapaki jalan yang lurus. Iya. Mukhlishan bidzalika li amrillahi azza wa jal, taliban bihi thawabihi wa ridahu. Iya. Yaitu mengikhlaskan dari perkara tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang dimana dia harapkan balasan serta keridhaan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani istiqomah adalah keikhlasan seseorang menapaki jalan yang lurus itu sendiri. Karena tidak dikatakan seseorang istiqomah tanpa dia menjalani dari jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jalan tersebut hanyalah satu. Iya. Ini yang disebut dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Iya. Dan yang diinginkan dari lillahi di sini adalah yaitu dia ikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makna istiqomah. Jadi seseorang kalau dia beribadah namun tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ibadah yang dia kerjakan, maka tidak dikatakan dia istiqomah. Iya. Tidak dikatakan dia istiqomah. Kemudian penulis menyebutkan dalil terkait poin ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Quran surah Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kalian diperintah. Iya. Berarti seseorang tidak boleh menjalankan ritual ibadah sampai adanya perintah. Karena ibadah itu tauqifiyah, sesuatu yang terikat dengan ketentuan syar'i, sehingga asal daripada ibadah itu haram untuk kita kerjakan sampai adanya perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang langsung kita bisa lihat dan baca melalui kalamullah Al-Quran, atau melalui utusannya yaitu nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Iya. Jadi saat Nabi kita memerintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus pahami bahwa itu bukan syariat dari Nabi. Karena at-tasyri', pensyariatan ibadah itu mutlak di sisi Allah. Tidak boleh dan tidak berhak satupun dari makhluk Allah mendatangkan syariat selain daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Sampai seorang nabi dan rasul pun juga demikian. Iya. Jadi Nabi itu tidak berani mendatangkan syariat. Iya. Dan bukan haknya Nabi mendatangkan syariat, mendatangkan ibadah. Tapi Nabi hanya penyampai. Iya. Dari apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketaatan yang bentuknya perintah ataupun ketaatan yang bentuknya larangan. Iya. Nah, lihat, wa ma umiru. Iya.
Tidaklah aku diperintah illa kecuali liya'budullaha. Yang pertama tugas kita sebagai seorang hamba adalah untuk beribadah kepada Allah. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini tujuan dan hakikat penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan sekedar ibadah. Kembali kepada poin pertama tadi, ibadah itu dibangun dengan perintah. Iya, tidak boleh kita beribadah kecuali ada perintah untuk kita beribadah. Iya. Yang kedua adalah mukhlisina lahuddin. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan sekedar ibadah, berdasarkan perintah, dan kita dituntut untuk mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Inilah yang dikatakan istiqamah. Inilah yang dikatakan siratal mustaqim. Yaitu orang yang seorang muslim ataupun muslimah yang dia beribadah di atas perintah sesuai dengan perintah tuntunan syariat, dan dia harapkan dari ibadahnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Balasan di sisi Allah alias ikhlas karena Allah. Karena di sana ada orang yang beribadah tanpa perintah. Iya. Atau dia beribadah tapi tidak ikhlas. Iya. Nah, kedua golongan ini kita seringkali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sebagaimana yang tiap hari, tiap saat kita baca, yang merupakan rukun dari rukun salat, yaitu suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan dari orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada jalan tersebut, yaitu jalannya para nabi dan rasul serta orang yang mengikutinya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang sesat. Seseorang dikategorikan sesat karena dia beribadah tapi tidak sesuai dengan perintah. Bukan pula orang yang engkau murkai. Kenapa dimurkai? Dia beribadah sesuai dengan perintah tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kita kaum muslimin dituntut untuk beribadah satu sesuai dengan perintah. Yang kedua, kita beribadah yang kita harapkan keikhlasan, yaitu mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka orang yang beribadah dengan terpenuhi hal ini, itulah orang yang dikatakan istiqomah. Mafhum? Itulah orang yang istiqomah. Sebaliknya, kalau tidak terpenuhi dua hal ini, maka tidak akan dikatakan dia istiqomah. Dan kalau kita masih ingat pembahasan kita sebelumnya dari keutamaan istiqomah, di antaranya ayat yang sering kita ingatkan yang terdapat dalam Quran surah Al-Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nah, orang yang mendapatkan janji-janji dalam ayat ini yang istiqomah, yang dimaksudkan istiqomah dalam hal ini, dia mengerjakan ibadah sesuai dengan perintah dan dia beribadah ikhlas mengharapkan
balasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang saat mereka belum saja diwafatkan oleh Allah Rabbul Alamin, Allah utus atas mereka malaikat mengabarkan kepadanya, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan memberikan kabar gembira akan tempatnya, bahwa dia akan ditempatkan di sebaik-baik tempat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi keistiqomahan yang dimaksud adalah keistiqomahan orang yang menjalankan syariat sesuai dengan perintah dan dia beribadah, menjalankan ibadah mengharapkan balasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Inilah yang disebut dengan keikhlasan. Iya. Keikhlasan. Nah, inilah intisari daripada ibadah. Inilah pokok daripada ibadah yang dengannya diutus para nabi dan para rasul. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus bagi setiap umat itu seorang nabi dan rasul. Tidak ada seruan nabi dan rasul tersebut kecuali hanya untuk menyeru umatnya agar mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari semua yang disembah, diibadahi kepada selain Allah. Iya. Nah, itu yang dimaksud lillahi. Kemudian istiqomah wabillahi. Apa maksudnya billahi? Ay musta'inan ala tahqiqiha wa qiyami biha wa thabati 'alaiha billahi tabaraka ta'ala. Iya. Yaitu seseorang istiqomah dengan Allah, bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Yaitu senantiasa dia menyandarkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka dia beribadah kepada Allah, di dalam rangka dia menjalani keistiqomahan tadi. Iya. Makanya rentetan ini juga disebutkan dalam ayat ya, di surah Al-Fatihah juga. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya. Dan poin ini ya, sudah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa karena istiqomah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang muslim maupun muslimah bersungguh-sungguh menempuh jalan untuk bisa meraih istiqomah tersebut dari jalan-jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan. Di antaranya adalah bersungguh-sungguh memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah. Iya. Makanya saat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, jangan cuma berlalu di lisan saja itu ayat. Jangan cuma sekedar bacaan. Tapi kita harus penuh penghayatan, ya. Betul-betul kita maknai dari ayat tersebut, sehingga yang betul-betul kita inginkan adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk menapaki jalan yang lurus, yaitu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena tidak ada di antara kita yang mampu untuk bisa teguh ya di dalam rangka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali karena izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Nah, bukankah Allah berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan kami dapati engkau dalam keadaan sebelumnya tersesat, lalu kami berikan kepadamu petunjuk. Iya. Jadi seseorang tatkala dia sudah mendapati hidayah untuk menapaki jalan yang lurus, istiqomah di atas jalan Allah, maka dia harus menjaga keistiqomahannya agar tetap berada di atas jalur tersebut. Iya. Makanya saat Nabi SAW membaca firman Allah, wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalan Allah yang lurus, Nabi sambil membuat garis yang lurus. Iya. Lalu Nabi membuat garis yang pendek di kanan dan kirinya.
Yang di mana kanan kiri ini adalah jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Yang tidak ada di jalan tersebut kecuali ada syaitan yang menyeru pada jalan itu. Iya. Maka tapaki jalan yang lurus itu, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan jalannya para sahabat. Iya. Tapi jangan kemudian ada mempelenteri dari apa yang kita sebutkan ini. Iya. Karena terkadang kalau kita berdakwah dengan acuan-acuan seperti ini, dijadikan sebagian orang berargumen, wah itu kelompoknya yang benar katanya. Kita katakan tidak pernah kita mengatakan kita adalah orang yang paling benar, tidak. Tapi kita berusaha menapaki jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, telah direkomendasi oleh Allah adalah jalan mereka yang lurus. Mengajak diri dan mengajak umat untuk sama-sama menapaki jalan tersebut. Iya. Ini jalannya para rasul dan para sahabat. Allah berfirman, "As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum biihsan." Iya. Dan orang-orang yang pertama kali beriman dari kaum muhajirin wal ansar. Siapa ini kaum muhajirin dan ansar? Para sahabat. Walladzina ittaba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Iya. Makanya jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak ada jalan selain itu. Iya. Nah, makanya kita mengajak umat untuk beragama sebagaimana metode beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Itulah poin dari poin yang tadi kita sebutkan. Berjalan di atas perintah. Iya. Karena Rasul dan para sahabat tidaklah beribadah kecuali berdasarkan perintah. Makanya kita umat di belakang, kita berjalan di mana berjalannya Nabi dan Rasul dan para sahabat, dan kita berhenti di mana mereka berhenti. Iya. Itulah siratal mustaqim. Iya. Lalu kita memohon kepada Allah setelah mendapat hidayah tersebut, kita memohon kepada Allah agar diistiqomahkan di jalan itu, di atas hidayah itu. Iya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Hud di ayat ke-123, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Dan beribadalah kepada Allah ya, sesuai dengan perintah dan mengharapkan balasan serta keridhaan alias ikhlas hanya untuk Allah, wa tawakkal alaih, dan gantungkan penghambaanmu. Itu hadits Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Iya. Bersemangatlah dari apa-apa yang memberikan manfaat atas diri-diri kalian, wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga diwasiatkan dalam hadis yang lain. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'al Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah, dan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ay yasira fi istiqamati ala nahji ya wasiratil mustaqim alladhi amara Allah Subhanahu wa taala ibadahu bihi kama qala ta'ala fastaqim kama umirt. Iya. Yang dimaksud istiqamah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang menempuh jalan istiqamah dari jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berdasarkan perintah Allah seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Quran surah Hud di ayat ke-112, fastaqim, dan istiqamalah kama umirta, sebagaimana kalian diperintah. Iya. Ini lebih rinci tentang perintah. Iya. Yaitu seseorang dikatakan istiqamah adalah saat dia berjalan beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kewajiban kita untuk bisa berjalan di atas keistiqomahan dan untuk meraih keutamaan-keutamaan istiqomah tersebut, tidak ada jalan yang lain kecuali kita belajar ad-din, bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama. Iya.
Karena untuk mengetahui tentang perintah-perintah, untuk mengetahui apa-apa yang dilarang, itu dengan belajar. Iya. Dan apa yang diperintah, apa yang dilarang itu sudah jelas. Nabi meninggalkan kita dalam keadaan agama ini telah diterangkan ya dengan gamblang, dengan jelas. Tidak tersisa padanya kecuali telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Iya. Cuman terkadang kita tidak tahu yang halal, tidak tahu yang haram, atau bahkan mengatakan halal itu haram, haram itu halal karena tidak mau belajar. Iya. Enggan untuk mempelajari agama. Iya. Padahal alhamdulillah mempelajari agama di zaman kita di antara nikmat dari nikmat Allah diberikan kemudahan. Iya, diberikan kemudahan. Di antaranya Masya Allah ulama-ulama kita terkadang berkunjung ke Indonesia. Iya. Ustadz-ustadz kita terkadang berkunjung ke tempat-tempat kita. Iya. Beda kalau orang dulu mau belajar agama, mereka yang harus melakukan perjalanan rihlah, ya, berlama, berhari-hari, berbulan-bulan untuk menuntut agama, untuk mempelajari satu hadis. Ya. Kita tinggal datang di masjid. Ya. Ini ya, Masjid Kuba, duduk manis, dengarkan. Alhamdulillah, disediakan lagi RS. Ya. Mungkin nanti sebentar atau pekan-pekan depan nanti disediakan gorengan. Masya Allah. Kode ini untuk panitia. Ya. Nah, iya. Memang tidak ada kebaikan dari bisikan-bisikan serta seruan kecuali seruan dalam rangka kebaikan. Jadi kita tidak perlu malu untuk menyeru kepada kebaikan. Iya. Baik. Jadi sekarang kita tinggal mau apa tidak kita belajar. Iya. Dan perlu untuk kita ingatkan jemaah sekalian, mempelajari agama itu adalah perkara yang wajib untuk kita pelajari. Memang kita katakan tidak setiap kita harus menjadi ulama. Tidak setiap kita harus menjadi ustadz. Tapi setiap kita wajib untuk beribadah kepada Allah. Iya. Dan tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya kecuali kita mempelajari ilmu. Makanya kita mempelajari ilmu agama bukan untuk jadi ustadz, bukan untuk menjadi sekedar menjadi ulama, tapi untuk bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Iya. Naam. Baik. Maka itu poin yang keenam. Ya. Kaidah dari kaidah yang keenam yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Yang terakhir itu berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian penulis kembali membawakan dalil di antara yang tadi sudah kita sebutkan. Iya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu ila akhir ayat. Kalau tadi di Quran surah Al-Fussilat, ya, juga terdapat dalam Quran surah Al-Ahqaf di ayat ke-13. Iya. Maka para ulama tafsir saat menerangkan firman Allah Subhanahu wa taala atau menafsirkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa taala kemudian dia istiqomah, maksudnya adalah mereka senantiasa mengerjakan dari apa-apa yang diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, kajian tematik kita kemarin adalah kita harus bersungguh berlomba-lomba di dalam atau untuk meraih surga dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka dari acuan serta wasilah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala dan kedudukan yang tinggi adalah kita berlomba-lomba dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perintah Allah yang paling utama adalah apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tadi kita sama-sama salat maghrib. Sebentar juga kita sama-sama salat isya. Tapi kedudukan pahala kita itu berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang membuat berbeda? Kembali kepada penjelasan tadi sebelumnya, yaitu saat kita menjalankan perintah betul-betul maksimal sesuai dengan perintah. Iya. Ditambah dengan poin ini, yaitu bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan perintah itu. Karena ada orang yang mengerjakan perintah tidak bersungguh-sungguh. Bukankah orang munafik juga mengerjakan sholat? Iya. Nah, orang munafik ini Allah ancam, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Mereka ini orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling dalam. Karakter mereka ternyata bukanlah mereka meninggalkan ibadah. Mereka beribadah tapi tidak sungguh-sungguh beribadah. Apa lawannya sungguh-sungguh? Malas beribadah. Idza qamu ila salati qamu kusala yuraunan nas. Lawan daripada dua poin yang tadi kita sebutkan. Mereka beribadah tidak sungguh-sungguh alias malas, dan mereka beribadah hanya untuk meraih pujian manusia alias tidak ikhlas. Lihat, ancamannya apa? Fid darki asfali minan nar. Sekarang pertanyaannya ikhwan, bagaimana kesungguhan kita dalam beribadah? Samakah kesungguhan kita beribadah kepada Allah dengan kesungguhan kita meraih dunia? Iya. Kalau kita mau cari dunia, asli sungguh-sungguh. Iya. Orang belum bangun, kita sudah bangun. Iya. Belum saja waktunya kerja, kita sudah siap-siap. Iya. Itu kalau kita berbicara kerja. Sama, kalau kita cinta olahraga juga misalnya, Masya Allah. Belum saja kita olahraga, persiapannya sudah dipermantap memang. Malam hari, wah, sudah sedia semua peralatannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan ibadah kita? Begitukah juga kesungguhan kita? Salat misalnya tadi, berapa jam kita persiapkan baju kita untuk kita pakai salat maghrib? Sudahkah kita bersungguh-sungguh sebelum salat maghrib berdoa kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa salat maghrib? Tidak, karena nikmat Allah yang kemudian kita pilih lagi untuk salat maghrib. Saya yakin. Iya. Nah, dan yang saya singgung termasuk saya. Kita tidak pernah bersungguh-sungguh memohon kepada ya Allah, berikan keistiqomahan, ya Allah, nanti berikan taufik untuk bisa saya salat maghrib ya Allah. Tidak, tapi Allah tetap memilih kita. Karena rahmatnya, karena kasih sayangnya. Iya. Nah, bagaimana kesungguhan kita? Iya. Nanti salat Isya. Nah, dan yang paling berat, bagaimana kesungguhan kita untuk menjemput seruan Allah nanti di salat subuh. Kalau kesungguhannya para nabi dan rasul dan orang-orang saleh, mereka bangun di sepertiga malam. Itu kesungguhan. Mengerjakan salat lain. Sebagai bentuk persiapannya untuk melaksanakan salat subuh. Iya. Makanya acuannya tidak tanggung-tanggung. Raka'atain al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu pun kita masih kadang napa moje iko, napa moje azan. Matu bi cede-cede bi. Iya. Nah, baru saja dikumandangkan azan ya, masih lama itu, apalagi di masjid Masjid Kuba, lama antara azan dan iqamah. Tidak lama dia mungkin berolahraga, tidak lama beraktivitas, tidak lama bercanda-canda dengan istri dan anak di rumah, apalagi yang bali bola dengan masih komat nih. Iya. Padahal dia belum berwudu. Pakaiannya belum sedia. Iya. Belum sedia bajunya, belum sedia sarungnya. Akhirnya apa? Masbuk. Iya. Masih mending kalau masbuk. Kalau jadi imam, apa maksudnya jadi imam? Berarti tertinggal salat jamaah. Iya. Dia buka salat baru dengan menjadi imam. Allahul musta'an. Iya. Okelah kita menjalankan perintah, alhamdulillah. Tapi bagaimana kesungguhan kita dalam menjalankan perintah? Dan bagaimana kabar keikhlasan kita saat mengejarkan perintah? Iya. Nah, maka jawabannya ya kembali kepada kita masing-masing. Ya, kita yang paling tahu bagaimana kadar keikhlasan kita kepada Allah. Dan kita juga paling tahu bagaimana kadar kesungguhan kita di dalam menyambut perintah Allah Subhanahu wa taala.
Dan tentu kalau kita singgung, menyambut perintah Allah, menyambut seruan Allah sama dengan menyambut seruan dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Nah, bagaimana kita bangun ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Kalau itu semua terpenuhi, maka itulah yang diinginkan dari keistiqomahan. Iya. Itulah orang-orang yang berhak mendapatkan dari berbagai macam keutamaan istiqomah yang telah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang telah berlalu. Iya. Termasuk orang yang berhak untuk meraih ampunan serta surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, selesai dari apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah taala dari poin yang ke-6. Iya. Kemudian kaidah yang ke-7, kata penulis hafizahullah taala, ala abdil muhimma al-istiqamah ala yattakil ala amalihi. Dan dari perkara seorang hamba yang penting terkait istiqamah adalah dia jangan pernah menyandarkan dirinya dengan amalannya. Iya. Dia tidak menyandarkan dirinya dengan amalannya. Jadi di poin yang ke-6, kita diperintah, singkatnya disuruh untuk beribadah kepada Allah. Berjalan di atas perintah, beribadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Nah, kalau itu terpenuhi sekalipun, tidak boleh kemudian kita santai-santai karena hal itu. Artinya sudah menganggap amalan kita cukup. Bersandar dengan amalan tersebut, tidak. Karena bukan seperti itu sifatnya orang saleh dan orang mukmin. Iya. Nah, azan. Lanjut atau cukup ya? Ya, kita cukupkan sampai di sini poin yang ke-7. Ya. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang berikutnya karena waktu Isya sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita hidayahnya untuk bisa istiqomah sebagaimana apa yang telah disebutkan, apa yang telah kita bahas, yakni istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, yaitu beribadah di atas perintah dan beribadah karena mengharapkan keridhaan dan balasan hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala semata. Karena inilah tujuan kita diciptakan dan inilah pokok daripada ibadah kita. Karena seseorang tidak mungkin dia meraih pahala dari ibadahnya, ganjaran dari ibadah yang dia kerjakan, kecuali dia penuhi dari syarat-syarat dari ibadah tersebut. Yaitu dia berjalan di atas perintah dan dia mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu tidak bisa kita raih tanpa pertolongan ya dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.